Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2577 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang keselamatan. Amin. Saudara, bicara tentang keselamatan itu harus pasti. Amin. Jangan mudah-mudahan, jangan main-main dengan keselamatan karena tidak ada lagi kesempatan datang dua kali. Makanya saudara jangan salah pilih juru selamat. Pastikan saudara dan saya, juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan beralih kepada ilah Allah lain. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara meninggalkan iman saudara hanya karena jodoh, hanya karena mau mendapatkan jabatan, pangkat. Saudara melepas iman percaya saudara, saudara pasti binasa, masuk neraka. Walaupun mungkin saudara berkata, yang penting saya hidup baik Pak Pendeta. Masa sih saya nggak masuk surga? Nanti saya bantu gereja walaupun sudah tidak seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaik apapun saudara, kalau saudara di luar Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara sudah pasti masuk neraka. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pertahankan iman percaya saudara. Amin. Karena iman saudara itu mengandung keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita begitu yakin akan keselamatan dari Tuhan Yesus? Karena yang pertama, karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman kita. Kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita manusia tidak lepas daripada dosa. Tapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang terus menguduskan kita. Dengan darahnya yang kudus itu, kita dibenarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipastikan akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal itu. Darah itu, saudara, bicara tentang kehidupan. Darah itu bicara pengorbanan. Darah itu bicara penebusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kenapa orang Kristen tidak boleh makan darah. Karena dari darah itu terdapat nyawa. Kalau kita potong hewan untuk memberikan korban kepada Tuhan, darahnya itu kan harus dicurahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bicara kehidupan. Pengorbanan baru sah ketika darah itu tercurah. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus Kristus Tuhan itu, yang tercurah di atas kayu salib itu, telah memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Sehingga kita yang hidup dalam dosa, kita dibenarkan oleh darah Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita ketika berbuat dosa, sebenarnya kita mati karena dosa itu. Tapi Yesus menebusnya. Supaya apa, saudara? Supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Amin. Darahnya menebus saudara dan saya. Darahnya memberikan kehidupan kekal kepada kita. Darahnya membuktikan bahwa dia mengorbankan dirinya karena kasihnya yang besar kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita sudah dibenarkan. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa kita. Bukan berarti Tuhan setuju dengan perbuatan-perbuatan kejahatan gelap, dosa-dosa kita. Bukan. Kita dibenarkan, berarti Tuhan menegur kita. Tuhan mengajar kita, supaya kita yang tadinya hidup dalam dosa, berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membenarkan kita dengan darahnya yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan, kita pasti diselamatkan. Amin. Saudara, menarik ya, kata pasti dalam firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada kita. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti akan diselamatkan. Amin. Karena apa? Darah Yesus telah membenarkan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa kita begitu yakin akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita orang percaya? Karena yang kedua, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Yesus Kristus Tuhan, di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Saudara perhatikan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru ini berarti musuh, karena kita hidup dalam dosa, kita menjadi musuh Allah. Kita berlawanan atau bertentangan dengan Allah karena kita hidup dalam dosa. Saudara perhatikan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik.
Sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi budak dosa. Kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah. Saudara, di saat kita ada di posisi menjadi musuh Allah, kita sudah ditebus. Amin. Kita sudah diperdamaikan. Padahal kita ini masih menjadi musuh Allah. Terlebih lagi sekarang, ketika kita sudah terima Yesus, ketika kita sudah memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah yang tadinya karena dosa Adam dan Hawa, hubungan manusia terputus dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperdamaikan. Kita yang tadinya berdosa sudah diperdamaikan. Sehingga Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Hubungan yang tadinya putus kembali tersambung. Menyatu kembali. Karena apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Kematiannya mendamaikan Allah dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah didamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara, dimanapun kita berada, mari kita sebagai anak-anak Allah membawa damai. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya sudah didamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus membawa damai dimanapun, kemanapun kita berada. Amin. Dengan demikian, saudara, ketika kita membawa damai, kita disebut anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menemukan ada orang Kristen bukannya membawa damai, justru membawa pecah belah, saudara, membawa provokasi. Saudara, saya mau katakan itu bukan anak Allah, tetapi anak siapa itu? Anak-anak iblis, saudara. Tapi saya mau yakinkan saudara dan saya bahwa kita ini anak-anak Allah yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Makanya dimanapun, kemanapun kita berada, kita harus membawa damai. Amin. Kita harus membawa damai. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya, mati buat kita, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus Tuhan, dan kita pasti akan diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita begitu yakin akan keselamatan dari Tuhan Yesus? Karena yang ketiga, saudara, karena kita ikut Yesus. Amin. Karena kita ikut Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Karena apa, saudara? Karena dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia ini. Dan dia sudah naik ke surga. Dia menyiapkan tempat buat kita semua. Amin. Kalau tempat kita sudah jadi, saudara, pasti Tuhan akan panggil kita. Amin. Kalau Tuhan belum panggil kita sampai sekarang, itu karena rumah kita di surga belum jadi. Amin. Kalau sudah jadi, saudara, sudah pasti kita akan berangkat ke sana, saudara. Haleluya. Dan untuk menuju kepada rumah Bapa di surga, hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya melalui Yesus. Makanya orang kalau sudah ikut Yesus, dia ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Pastikan saudara ikut Yesus, bukan ikut pendeta. Karena ada banyak juga pendeta-pendeta di sana, saudara, yang mulai melenceng dari kebenaran. Pastikan saudara
ikut Yesus saja. Amin. Selalu saya anjurkan Bapak Ibu Saudara semua untuk selalu baca firman Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus yang membimbing saudara. Biar Roh Kudus yang mengajar saudara, memberi saudara roh pengertian dan pengetahuan. Sehingga saudara paham, mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saudara yang saudara dan saya harus kerjakan, lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita intim dengan Tuhan, kita punya waktu untuk Tuhan, kita selalu bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun kita ke jalan Tuhan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kenapa kita begitu yakin, begitu pede akan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita semua yang percaya kepada Yesus sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, karena kita ikut Yesus yang adalah satu-satunya jalan yang menuju surga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pastikan saudara ikut Yesus, ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Jadi keselamatan saudara itu pasti Tuhan berikan kepada kita semua. Orang-orang yang beriman, yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.